Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Ketiga tetua alam abadi sejati di belakang tetua agung berdiri serempak, kekuatan ilahi mereka melonjak, tatapan mereka sedingin pisau, tertuju pada Long Yuan, siap menyerang segera atas perintah tetua agung. Wajah Long Yuan juga menjadi gelap sepenuhnya, ekspresi tenangnya sebelumnya menghilang, dan digantikan oleh kemarahan yang meluap-luap. La perlahan berdiri, dan energi iblis merah gelap di sekitarnya melonjak liar seperti tsunami. Di belakangnya, bayangan naga iblis sepanjang 10.000 kaki samar-samar muncul, raungannya mengguncang langit. Niat membunuh yang dingin, dan menusuk terpancar di matanya. Tetua, apakah Anda mengancam saya? Suara Long Yuan bagaikan es yang digesekkan, mengandung keganasan yang tak berujung. Tetua agung mencibir, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur, ini bukan ancaman, hanya pengingat bagi pemimpin untuk menghadapi kenyataan. Garis keturunan naga iblismu bukan lagi ras naga kuno seperti dulu, tetapi hanyalah sekelompok iblis malang yang berjuang untuk hidup. Jika kamu masih belum tahu apa yang terbaik untukmu, jangan salahkan kuilku karena bersikap tanpa ampun. Luar biasa, sungguh garis keturunan ilahi yang saleh. Sungguh upaya yang luar biasa untuk memberantas kejahatan. Dengan amarah yang meluap, Long Yuan tertawa, energi iblisnya melonjak hingga puncaknya. Tekanan mengerikan dari alam dewa sejati tingkat pertama menyapu seluruh aula. Apakah kau benar-benar berpikir garis keturunan naga iblisku mudah diintimidasi? Hari ini aku akan melihat bagaimana kuilmu akan menghancurkan istana naga iblisku. Dalam sekejap, dua aura mengerikan bertabrakan dengan dahsyat di dalam aula, menyebabkan kehampaan bergetar. Relief naga iblis di pilar-pilar mengeluarkan serangkaian suara mendengung, dan sumsum giok merah darah di tanah retak. Dengan garis-garis halus, pertempuran besar akan segera pecah. Wajah tetua agung tampak sedingin es saat dia berteriak tegas, Long Yuan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kau setuju untuk bergabung melawan Chen Ping, atau tidak? Tatapan Long Yuan tajam, dan dia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas, sudah kubilang, ini perlu dipertimbangkan, kecuali kuil memberikan jaminan yang memuaskan bagiku, kita sama sekali tidak akan mengirim pasukan. Mata tetua agung berkilat penuh niat membunuh, dan dia mencibir, karena kau begitu keras kepala, jangan salahkan aku. Jika aku bersikap kejam, aku akan mulai darimu untuk menghalau iblis-iblis dari alam iblis. Sebelum dia selesai berbicara, tetua agung bergerak, dan kekuatan ilahi emas memadat menjadi pedang ilahi sepanjang beberapa meter, yang dia tebaskan ke arah Long Yuan. Kemanapun pedang suci itu melesat, kehampaan berputar dan energi iblis menghilang, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, langsung menuju kepala Long Yuan. Ayo kita lakukan. Atas perintah tetua agung, ketiga tetua alam abadi sejati di belakangnya bertindak serentak, salah satu dari mereka memanggil perisai ilahi emas untuk menutup jalur mundur jurang naga. Seseorang membuat segel tangan, memanggil guntur ilahi dari 9 langit, yang meraung dan menghantam ke arah pusat utama istana naga iblis. Salah satu dari mereka mengumpulkan segel ilahi dan menyerang jantung Long Yuan secara langsung, setiap gerakannya mematikan, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Gabungan kekuatan 4 ahli alam abadi sejati yang menyerang secara bersamaan sungguh menakutkan. Seluruh istana naga iblis berguncang hebat, kristal-kristal ajaib berjatuhan dari kubah, dan pilar-pilar retak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ekspresi Long Yuan berubah drastis. Dia tidak menyangka orang-orang dari kuil itu akan bertindak begitu tiba-tiba dan tanpa kendali. Dia meraung, dan seluruh tubuhnya seketika tertutupi sisik naga iblis. Dia mengendalikan teknik naga rahasia dengan kedua tangannya, dan api iblis merah gelap berkobar hebat. Anak-anak kuil, apakah kalian benar-benar berpikir aku takut pada kalian? Dia melambaikan tangannya dan melepaskan jejak cakar naga iblis, yang bertabrakan dengan keras dengan pedang suci. Tetua agung, ledakan, raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit,
kekuatan ilahi dan energi iblis mengamuk dengan liar, dan gelombang kejut menyapu ke segala arah. Long Yuan terdorong mundur 3 langkah karena terkejut, setetes darah iblis menetes dari sudut mulutnya, jelas menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, ini pertarungan 1 lawan 4, dan lawan-lawannya adalah para elit kuil. Bahkan Long Yuan pun akan kesulitan menghadapi mereka. Melihat ini, Tetua Agung menunjukkan ekspresi jijik. Long Yuan, jika kau tahu ini akan terjadi, mengapa kau melakukannya? Sejak awal, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu konsekuensi dari memprovokasi kuilku. Tepat ketika keempatnya hendak melakukan gerakan lain untuk sepenuhnya menekan Long Yuan, sebuah suara malas dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari balik tirai di bagian belakang aula, membawa sedikit ketidaksabaran dan sentuhan. Ejekan yang merendahkan. Ada apa sih ribut-ribut ini? Bertengkar di wilayah orang lain, bukankah seseorang bisa beristirahat dengan tenang? Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, seketika menenggelamkan deru dan ledakan di aula. Semua orang terkejut, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menoleh ke belakang aula dengan takjub. 2 sosok perlahan muncul dari balik layar, langkah mereka tidak terburu-buru dan sikap mereka rileks. Pemuda di depan kelompok itu berpakaian hitam, berwajah tampan, dan tersenyum tipis. Matanya tampak acuh tak acuh. Seolah pertempuran sengit di hadapannya hanyalah permainan anak-anak dan tak perlu dibicarakan. Itu adalah Ningxi. Suyuki, mengenakan jubah ungu yang menjuntai, berdiri dengan tenang di samping Ningxi, kecantikannya memesona. Dan angkuh, lah dengan tenang mengamati kerumunan orang dari kuil tanpa sedikit pun rasa takut. Ketika Long Yuan melihat Ningxi muncul, ekspresinya berubah drastis. Terkejut, dia dengan cepat menekan energi iblisnya dan dengan paksa menenangkan gejolak darah dan ki di dalam tubuhnya. Lalu ia dengan cepat melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan sikapnya bahkan lebih rendah hati dari sebelumnya. Senior, bawahan Anda tidak becus dan telah membiarkan orang-orang ini mengganggu istirahat Anda. Junior ini pantas mati. Mohon hukum saya, senior. Dia merasa terkejut sekaligus takut, khawatir Ningxi akan marah karena dia merasa terganggu, dan konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ningxi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berdiri. Tatapannya perlahan tertuju pada Tetua Agung, dan dia mengamatinya dari atas ke bawah. Secercah geli terlintas di matanya. Anda Tetua Agung Kuil, pemimpin kelompok dewa. Ini, tetua itu mengerutkan kening, hatinya dipenuhi keraguan dan kegelisahan. Pemuda di hadapannya tampak tidak lebih dari 20 tahun, dan tidak ada jejak kekuatan ilahi yang terpancar darinya. Mengapa Long Yuan begitu menghormatinya? Mungkinkah pemuda ini semacam monster tua yang tertutup? Seberapapun ia menyelidiki, ia tidak dapat melihat kemampuan Ningxi dan hanya dapat menganggapnya sebagai junior biasa. La langsung mendengus dingin, ekspresinya angkuh, nadanya merendahkan, ini aku. Siapa kau? Kau hanyalah orang tak dikenal, namun kau berani mengganggu saat kuilku sedang menjalankan urusan. Minggir sekarang juga, atau jangan salahkan aku kalau aku juga akan menghajarmu. Menurut pandangannya, Ningxi hanyalah penasihat tamu yang diundang oleh Long Yuan, dan meskipun ia memiliki kekuatan tertentu, ia tidak akan pernah bisa menandingi keempat ahli alam abadi sejati dari kuil Lahi. Mendengar itu, Ningxi tidak hanya tidak marah, tetapi malah tertawa. Dia berjalan ke tengah aula utama dan dengan santai mencari tempat untuk berdiri. Kemudian, dengan nada tenang, dia berkata, aku mendengar dengan jelas dari belakang bahwa kuilmu akan bekerja sama dengan garis keturunan naga iblis untuk menghadapi orang bernama Chen Ping itu. Dan kau terus berbicara tentang ras dewa ortodoks, memikul tanggung jawab berat, dan menjaga stabilitas surga ke-14. Dia menggelengkan kepalanya, nadanya penuh sarkasme yang tak disembunyikan, tes-tes-tes, kedengarannya sangat muluk, aku hampir mempercayainya sendiri. Wajah Tetua Agung menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tegas, dasar bocah. Apa yang kau tahu? Kuil kita bertindak dengan integritas dan keadilan yang tertinggi.
Beraninya kau mengucapkan omong kosong dan mencemarkan martabat ras. Ilahi, diam sekarang, atau aku akan mencabik-cabikmu. Ketiga tetua alam abadi sejati di belakangnya juga melangkah maju bersamaan, kekuatan ilahi mereka melonjak, mata mereka tertuju tajam pada Ningxi. Selama tetua agung memberi perintah, mereka akan segera bertindak untuk membunuhnya. Melihat itu, ekspresi Long Yuan berubah drastis. Dia segera melangkah di depan Ningxi, energi iblisnya kembali melonjak saat dia menatap tetua agung. Tetua agung, berani-beraninya kau begitu kurang ajar. Tuan ini adalah tamu kehormatan istana naga iblis saya. Jika Anda berani tidak menghormatinya, Anda akan menjadikan seluruh garis keturunan naga iblis sebagai musuh. Tetua agung mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Tamu terhormat. Dia hanya seorang pemula, berani-beraninya dia disebut tamu terhormat istana naga iblis. Long Yuan, kupikir kau telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi kau semakin bingung. Memperlakukan junior seperti tamu kehormatan sungguh menggelikan. Long Yuan sangat marah dan hendak bertindak ketika Ningxi dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ningxi menepuk bahu Long Yuan, nadanya tenang dan percaya diri, tidak perlu marah. Mereka hanya sekumpulan badut, tidak ada gunanya mempermasalahkan mereka. Serahkan saja padaku. Long Yuan terkejut. Melihat ekspresi Ningxi yang tenang dan terkendali, ia merasa nyaman tanpa alasan yang jelas. Segera mengangguk, dengan hormat menyingkir, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ningxi melangkah maju perlahan, pandangannya tertuju pada tetua agung. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Digantikan oleh ketidakpedulian yang dingin, Anda baru saja mengatakan bahwa saya tidak berhak berbicara di sini. Dan, bahwa saya hanyalah seorang junior yang tidak dikenal yang tidak tahu tentang kematian saya sendiri. Tetua agung mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan angkuh, Apa aku salah bicara? Kau, seorang junior yang bahkan belum melangkah ke alam abadi sejati, bahkan tidak berhak berbicara di depanku. Di hadapan keempat ahli alam abadi sejati di kuilku, kau tidak berbeda dengan seekor semut. Jika kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu lagi, kau pasti akan mati. Ningxi tiba-tiba tersenyum. Senyum itu lembut dan tenang, tetapi di mata tetua agung, senyum itu membuat bulu kuduknya merinding, seolah-olah dia sedang diawasi oleh seekor binatang purba. Tetua, apakah Anda tahu? Ningxi berbicara perlahan dan hati-hati, yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang-orang sepertimu yang mengaku sebagai keturunan dewa yang ortodoks, yang merasa tinggi, perkasa, dan benar sendiri. Begitu dia selesai berbicara, aura Ningxi tiba-tiba berubah. Tidak ada raungan yang mengguncang bumi, tidak ada cahaya yang menyilaukan, tetapi tekanan mengerikan yang berasal dari kedalaman jiwa seseorang menyebar dengan tenang, seperti jurang kuno, seketika menyelimuti seluruh istana. Naga Iblis. Ekspresi tetua pertama dan ketiga tetua kuil berubah drastis. Mereka merasakan tubuh mereka kaku dan jiwa mereka gemetar, seolah-olah semua kekuatan di dunia telah direnggut, meninggalkan mereka tanpa kekuatan bahkan untuk mengangkat tangan. Siapa kau? Suara tetua itu bergetar, dan rasa takut muncul di matanya untuk pertama kalinya. Ningxi tidak menjawab, tetapi perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakannya lambat dan tidak mencolok, seolah-olah dia hanya sedang membersihkan debu dari lengan bajunya. Namun saat dia mengangkat tangannya, kehampaan itu langsung membeku, dan energi iblis merah gelap serta kekuatan ilahi keemasan dengan patuh tunduk, tidak berani bergerak sedikitpun. Dasar bocah sombong, apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Seorang tetua dari alam abadi sejati di kuil itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia meraung dan mencurahkan seluruh kekuatan ilahinya ke dalam kepalan tangan ilahi emas, yang dia hantamkan dengan ganas ke arah Ningxi. Kepalan tangan ilahi itu menembus udara dengan kekuatan tak terbatas, cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Secercah rasa jijik terlintas di mata Ningxi, dan dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Energi hitam yang hampir tak terlihat meledak dan bertabrakan dengan keras dengan kepalan tangan ilahi. Engah, dengan suara lembut, tinju ilahi sesepuh itu hancur seketika,
dan energi hitam terus melaju, menembus langsung ke dantiannya. Ah! Tetua itu menjerit melengking saat dantiannya hancur dan kultivasinya benar-benar lenyap. Dia terlempar ke belakang, seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak pilar aula dengan keras sebelum kehilangan kesadaran. Satu gerakan, hanya dengan satu gerakan, dia melumpuhkan seorang tetua alam abadi sejati. Tetua agung yang tersisa dan dua tetua kuil sangat ketakutan, kesombongan mereka lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Serang bersama, bunuh dia. Tetua agung meraung dan, tanpa ragu-ragu, mengerahkan kultivasinya selama ribuan tahun untuk memadatkan pedang. Ilahi emas, rune ilahi berkelebat di pedang itu, dan kekuatannya tak terbatas. Kemudian dia menebas ke arah Ningxi. Dua tetua lainnya juga melepaskan senjata sihir kelahiran mereka secara bersamaan, menyerang Ningxi dari kiri dan kanan. Tiga harta sihir alam abadi sejati menyerang secara bersamaan, kekuatan mereka mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Seluruh istana naga iblis mulai runtuh, kubah roboh, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Wajah Long Yuan memucat. Secara tidak sadar ia ingin mundur, tetapi ia tidak berani meninggalkan sisi Ningxi. Hanya bisa memaksa dirinya untuk tetap berdiri diam. Meskipun ketiga pria itu menyerang dengan putus asa, Ningxi tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan langkah ringan, sosoknya melesat seperti hantu, dengan mudah menghindari serangan ketiga orang itu. Terlalu lambat, terlalu lemah. Ningxi menggelengkan kepalanya sedikit, nadanya penuh penghinaan. Alam abadi sejati, di tanganmu, kultivasi seperti itu benar-benar sia-sia. Begitu selesai berbicara, Ningxi dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Di kehampaan, kobaran api hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja. Kobaran api itu sehitam tinta dan tidak memiliki suhu, namun mampu membakar semua jiwa dan kekuatan spiritual. Itu adalah api pamungkas dari iblis api. Api hitam itu mengembun menjadi tiga cambuk api, yang, seperti ular, mencambuk ketiga tetua kuil dengan kecepatan. Kilat, perisai perlindungan. Tetua itu ketakutan dan buru-buru memanggil perisai ilahi kelahirannya untuk melindungi dirinya. Dua tetua lainnya juga mati-matian mengaktifkan harta sihir mereka untuk pertahanan, tetapi di hadapan api yang dahsyat itu, semua perisai ilahi dan harta sihir bagaikan kertas, langsung terbakar menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Puff, puff, dengan dua dentuman teredam, dua tetua alam abadi sejati yang tersisa dilalap api hitam, jeritan melengking mereka bergema di seluruh aula. Dalam sekejap mata, mereka terbakar menjadi abu, jiwa dan roh mereka musnah. Tetua agung berhasil bertahan sejenak dengan kultivasinya yang mendalam, tetapi api hitam telah melilit lengannya, membakar tulang dan jiwanya yang ilahi dengan ganas. Tidak, mustahil. Monster macam apa kau ini? Wajah tetua agung itu berkerut karena amarah, matanya dipenuhi keputusasaan dan kebencian. Aku adalah tetua agung, kuil, seorang ahli alam abadi sejati. Kau tidak bisa membunuhku. Pemimpin kuil tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ningxi berjalan perlahan ke arahnya, menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh. Aku tidak bisa membunuhmu. Ningxi terkekeh pelan, nadanya dingin, di hadapanku. Apalagi seorang tetua agung kuil sepertimu, bahkan jika ketua kuilmu sendiri datang, dia tidak akan berani bersikap lancang di hadapanku. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan secercah api hitam melesat keluar dari ujung jarinya, mendarat tepat di dahi tetua itu. Tetua itu mengeluarkan jeritan melengking terakhir saat tubuhnya seketika dilalap api hitam, berubah menjadi abu dan lenyap ke udara tanpa meninggalkan jejak. Dari saat Ningxi melakukan gerakannya hingga saat gerakan itu berakhir, hanya sekitar selusin napas yang berlalu. Dari 4 ahli alam abadi sejati di kuil itu, 1 lumpuh, 3 tewas, dan seluruh pasukan musnah. Aula utama berada dalam keadaan berantakan total, dengan puing-puing berserakan di mana-mana. Kekuatan ilahi dan energi iblis saling terkait dan menghilang, hanya menyisakan keheningan yang tak berujung. Long Yuan berdiri di sana, benar-benar tercengang,
menatap Ningzi dengan mata terbelalak seolah-olah dia sedang melihat dewa kuno yang tak terkalahkan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Bahkan seorang ahli alam abadi sejati pun tak berdaya di hadapan senior ini. Dia khawatir akan menyinggung kuil, tetapi sekarang dia menyadari bahwa di hadapan sesepuh misterius ini, yang disebut kuil dan yang disebut alam abadi sejati hanyalah semut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Pikiran bahwa ia telah bersikap agak tidak sopan kepada senior ini membuat Long Yuan berkeringat dingin, dan rasa takut yang tak terlukiskan membuncah di hatinya. Jika orang yang lebih tua itu memang berniat membunuhnya ketika dia berbicara kasar, kemungkinan besar dia sudah meninggal sejak lama. Suyuki berdiri di samping Ningzi, matanya yang indah tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah pembunuhan di hadapannya hanyalah kejadian biasa. Dia sudah terbiasa dengan sifat Ningzi yang mendominasi, tetapi betapapun mendominasinya Ningzi, dia tetap sangat sopan kepadanya, kakak perempuannya. Karena kekuatan Suyuki sebanding dengan kekuatan Ningzi Qiang. Ningzi tidak jujur, jadi dia menamparnya 2 kali. Ningzi perlahan menarik kembali api hitam dunia bawah, menepuk-nepuk debu yang sebenarnya tidak ada di tangannya, dan tetap tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia menoleh ke arah Long Yuan, yang berdiri di sana dengan wajah tercengang, dan berkata dengan nada tenang, "Apa? Kau takut setelah membunuh beberapa orang dari kuil?" Long Yuan tersadar, menelan ludah, dan membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar, "Senior. Senior, saya tidak takut. Hanya saja, saya tidak menyangka kekuatan Anda begitu luar biasa. Namun, kekuatan kuil itu sangat besar, dan pemimpinnya adalah dewa sejati tingkat 2 puncak, kekuatan yang merajalela di surga ke-14. Sekarang setelah 4 tetua dewa sejati tewas di kuil naga iblisku, dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia pasti akan memimpin pasukan kuil untuk membalas dendam, dan kemudian Ningzi menyela perkataannya dengan acuh tak acuh, nadanya penuh penghinaan dan sikap mendominasi. Ketika saatnya tiba, biarkan dia datang kepadaku kapanpun dia mau. Dia menatap langit di kejauhan, matanya acuh tak acuh, hanya sebuah kuil, sekelompok semut yang merasa benar sendiri dari ras ilahi yang mengandalkan warisan leluhur mereka. Apakah itu sepadan dengan rasa takut dan kecemasanmu? Membunuh mereka bukanlah masalah besar, itu hanya menghancurkan beberapa kutu kasur. Apa yang perlu dikhawatirkan? Long Yuan benar-benar terdiam. Menurut senior ini, bahkan makhluk perkasa di alam abadi sejati pun tak lebih dari seekor semut atau serangga. Ini adalah kekuatan tempur tingkat atas dari tingkat surga ke-14. Namun, melihat ekspresi Ningzi yang tenang, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah dan hanya bisa mengangguk berulang kali, "Ya, ya, ya. Senior benar. Mereka hanyalah sekumpulan semut, tidak perlu ditakuti." Ningzi berhenti menatapnya dan mengalihkan pandangannya ke arah kota Yunxian. Kilatan dingin muncul di matanya. "Yang dalam, kau tadi bilang Chen Ping berada di kota Yunxian, tapi untuk sementara menyembunyikan keberadaannya." Long Yuan dengan cepat menenangkan diri dan dengan hormat menjawab, "Ya, senior. Laporan pengintai menyebutkan bahwa Chen Ping memang belum meninggalkan kota Yunxian, tetapi dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan keberadaannya, sehingga mustahil untuk dideteksi. Namun, sudah pasti dia masih berada di kota ini." Ningzi mengangguk perlahan, senyum penuh arti teruk di bibirnya. "Baiklah. Lanjutkan penyelidikan, dan segera laporkan kembali begitu Anda mendapatkan informasi yang akurat tentang dia. Kali ini, aku sendiri akan pergi ke kota Yunxian untuk menemui Chen Ping, pria yang telah mengguncang seluruh 14 langit." Meskipun Long Yuan sangat bingung dan tidak mengerti mengapa seniornya begitu gigih mencari Chen Ping, dia tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Dia hanya menjawab dengan hormat, "Baik. Junior ini patuh. Saya akan mencari keberadaan Chen Ping secepat mungkin." Ningzi tak berkata apa-apa lagi, lalu menuntun Suyuki menuju aula belakang. Setelah melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik menatap Long Yuan, dan dengan tenang memberi instruksi,
Ngomong-ngomong, suruh seseorang membersihkan kekacauan di aula ini, dan juga sampah-sampah dari kuil-kuil. Di luar, jangan membuat tempatku menginap berantakan, itu sangat mengganggu pemandangan. Ya, jangan khawatir, Pak, saya akan segera mengaturnya dan memastikan semuanya dibersihkan dengan saksama. Long Yuan membungkuk sebagai jawaban, dan baru berani berdiri tegak setelah sosok Ning Zi dan Su Yuki menghilang. Di pintu masuk aula belakang, dia memandang kekacauan dan abu di aula utama, lalu melirik ke arah Ning Zi pergi, dan menghela napas panjang. Siapakah sebenarnya senior yang misterius dan sulit ditebak ini? Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, membunuh orang seperti ayam, namun dia sangat peduli pada Chen Ping. Long Yuan menggelengkan kepalanya, tak berani berpikir lebih jauh, lah segera memberi isyarat kepada bawahannya untuk membersihkan aula utama dan menangani pasukan elit kuil di luar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa dengan jatuhnya keempat tetua alam abadi sejati dari kuil tersebut, badai yang akan menyapu seluruh surga ke-14 akan segera tiba. Di tengah badai ini terdapat pemuda misterius berbaju hitam di hadapan kita, dan Chen Ping, yang berada jauh di kota Yun Xian, di aula belakang, di halaman yang tenang. Su Yuki mengikuti Ning Zi, memandang bunga-bunga spiritual yang bermekaran di halaman. Setelah lama terdiam, akhirnya ia tak kuasa bertanya dengan lembut, "Adikku, apakah Chen Ping yang sangat kau cari itu benar-benar orang yang kita kenal?" Ning Zi berhenti dan menatap langit, senyum yang dalam dan misterius muncul di bibirnya. Dia tidak menjawab secara langsung, tetapi berbicara dengan lembut, nadanya mengandung sedikit harapan dan sedikit kedinginan. "Kakak senior, tidak perlu terburu-buru. Begitu kita tiba di kota Yun Xian, kau akan segera mengetahui semuanya." Su Yuki menatap profil Ning Zi, sebuah emosi kompleks terpancar di mata indahnya.